Halo teman-teman dan juga dosen pengampu dari Berpikir Komputasional 18, Pak Gede. Di sini izinkan kami untuk menampilkan hasil akhir case study 2 kami mengenai permasalahan lalu lintas yang terjadi saat ini. Selamat menonton. Pada studi case ini, kami akan membahas kontrol lampu lalu lintas cerdas di persimpangan. Dengan pertama, latar belakang, akibat sistem yang tidak adaptif, sering terjadi waktu tunggu yang lama, pemborosan bahan bakar, dan penurunan kenyamanan pengguna jalan. Dengan perkembangan teknologi sensor dan kamera, dapat digunakan untuk mengumpulkan data arus lalu lintas secara real time, sehingga memungkinkan peraturan lampu lalu lintas yang lebih efisien dan responsif. Yang kedua, ada pernyataan masalah. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah bagaimana merancang sistem komputasi yang mampu mengontrol lampu lalu lintas secara adaptif. Dengan sistem yang harus dipertimbangkan, yang pertama, kepadatan kendaraan dari setiap arah, yang kedua, prioritas untuk kendaraan darurat, selanjutnya minimnya waktu tunggu kendaraan, dan yang terakhir ada serta aspek keselamatan pejalan kaki. Dengan tujuan dari sistem ini adalah mengalokasikan durasi lampu hijau secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas. Lalu kami menggunakan Python coding untuk membuat suatu sistem penyelesaian pada berdasarkan dari case study tersebut. Yang pertama, kami membuat class traffic light. Kelas ini berfungsi sebagai model persimpangan yang menyimpan, yang pertama ada nama persimpangan, lalu ada 4 arah utama, utara, selatan, timur, dan barat. Lalu selanjutnya ada data kepadatan kendaraan di tiap arah. Selanjutnya nanti program akan meminta input dari pengguna, yaitu yang pertama ada tingkat kepadatan lalu lintas. Di sini kami membuat interval dari 0 sampai 100. Lalu pertanyaan apakah ada kendaraan darurat dan dari arah mana kendaraan tersebut. Lalu ada informasi tambahan seperti keberadaan pejalan kaki. Kedua pertanyaan itu akan dijawab dengan jawaban yes or no. Setelah semua data dimasukkan, sistem melakukan logika pengambilan keputusan. Jika ada kendaraan darurat, maka arah tersebut akan diprioritaskan. Jika tidak ada, maka sistem memilih arah dengan kepadatan lalu lintas tertinggi untuk mendapatkan lampu hijau lebih lama. Dengan cara ini, lampu lalu lintas tidak bekerja dengan waktu tetap, tetapi menyesuaikan kondisi nyata, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas. Baik, selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan informasi dari user, maka kita bisa running nih programnya. Nah, pertama adalah kita dapat menghitung waktu-waktu dari lamanya hijau setiap arah dalam persimpangan tersebut. Nah, kita asumsikan untuk menghitung waktu hijau dari arah tersebut, sewajarnya satu arah itu adalah 45 detik dan bonusnya itu 0. Namun, bila ditemukan bahwa ada beberapa data kepadatan dari arah-arah yang lebih daripada 70, maka nanti akan diberikan bonus sebanyak 15 detik. Lalu, misalkan ada arah yang membutuhkan waktu nih untuk adanya pedestrian menyeberang, sehingga nanti waktu hijau dari arah tersebut juga akan ditambahkan sebanyak 20 detik. Lalu bila ada kendaraan darurat, maka arah dari kendaraan darurat tersebut akan kita tambahkan bonus sebanyak 25 detik. Nah, kalau misalkan dia memenuhi salah satu kondisi, maka kita akan kembali ke awal lalu kita tambahkan bonusnya dengan base 45 detik. Lanjut, mungkin untuk urutan prioritas, seperti yang kita tahu bahwa, yang diprioritaskan dalam persimpangan ini adalah pertama kendaraan darurat. Nah, di mana nanti untuk urutan prioritas yang pertama kali didefinisikan adalah arah dari, kendaraan darurat tersebut berada. Nah, lalu prioritas kedua adalah pedestrian, atau penyeberang jalan. Nah, nanti misalkan, bila, ada pedestrian dan arah dari pedestrian tersebut berada, itu belum ada di urutan, maka dia akan append. Append tuh artinya dia menambahkan arah tersebut ke list kedua gitu. Nah, kenapa not in urutan? Karena bisa jadi, arah pedestrian itu sama dengan arah dari kendaraan darurat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada 4 arah dan mungkin bila 2 arah, tersebut sudah dipakai untuk
emergensi kendaraan darurat dan juga untuk arah pedestrian, maka kita dapat memanjangkan list tersebut dengan sisa arahnya, di mana kita buat list urutan dari sisa arah. Nah, misalkan tadi kendaraan emergensinya di selatan, terus pedestriannya di utara, berarti kita punya 2 sisa arah gitu, timur dan juga barat. Nah, selama daftar dari arah tersebut masuk ke dalam sisa arah gitu, maka nanti kita urutkan berdasarkan yang mana sih yang paling padat dari kedua arah tersebut. Nah, pertama kita definisikan arah paling padatnya itu adalah belum ada nih, dan kepadatan maksimalnya itu -1 ya. Kenapa -1? Ya karena itu angka paling minimum yang bisa dicapai gitu. Nah, selama sisa arahnya itu masih ada di dalam daftar arah, maka kepadatan dari sisa arah itu bila lebih dari kepadatan maksimum, artinya yang pertama misalkan utara ada 20 dan dia itu kan lebih dari kepadatan maksimum yang -1 kan, maka kepadatan maksimum itu mmm, adalah kepadatan dari arah tersebut, dari sisa arah tersebut, sehingga arah paling padat itu ada di arah tersebut. Nah, eee, maka kita bisa memanjangkan list, yaitu urutan dari sisa arah tersebut, nanti di-append gitu, dari yang darurat dan juga pedestrian gitu, sebagai arah yang paling padat. Nah, maka ketika sudah dimasukkan ke dalam list, kita dapat menghapus, maka daftar arah tersebut dapat di-remove dari programming ini. Nah, lalu setelah di-extend alias ditambahkan ke dalam list, baru kita bisa kembali ke dalam urutan. Baik, dan yang terakhir yaitu tampilan hasil programnya, yaitu nanti kita dapat ngeprint bahwa status lalu lintas dari nama persimpangan tersebut, misalkan status lalu lintas Jalan Merdeka. Nah, nanti akan ada output berupa arah, yaitu arahnya mana saja, terus kepadatannya dari masing-masing arah, dan waktu hijaunya dari masing-masing arah, di mana nanti akan terprint FA. FA itu adalah arah-arahnya, T kepadatan dari A itu tadi yang sudah di-input oleh user, dan T hitung waktu hijaunya tadi telah kita ketahui bagaimana function-nya. Lalu kita juga tahu bahwa nanti output-nya bakalan ada urutan prioritas, di mana urutan prioritas itu tadi sudah diberikan functions berupa list ya, di mana urutan prioritas itu nanti akan ditampilkan berdasarkan arah kendaraan darurat terlebih dahulu, lalu pedestrian, dan juga kepadatan dari masing-masing arahnya. Lalu nanti kita bisa simulasikan gitu siklus dari lampu persimpangan ini, di mana nanti yang mana arahnya dulu, lalu hijau itu berapa lama dan merah berapa lama. Dengan waktu merah itu nanti kita asumsikan bahwa 60 detik pada setiap arah, itu untuk minimalnya. Namun bila ada arah yang masuk ke dalam 4 arah tersebut dan sudah dihitung waktu hijaunya berapa, maka nanti untuk waktu merahnya adalah waktu hijau ditambah dengan minimal dari waktu merah yang sudah didefinisikan, yaitu 60 detik. Kenapa seperti ini? Karena kami berpikir bahwa semakin panjang waktu hijaunya, maka waktu merahnya juga dapat disesuaikan sesuai dengan waktu hijau. Maka nanti kita dapat ngeprint bahwa arah-arahnya FA, terus waktu hijaunya berapa dan waktu merahnya berapa. Sehingga nanti tentunya akan diberikan sebuah output gitu ya, bahwa kita menampilkan status, kita menampilkan prioritas, dan juga kita dapat mensimulasikan siklusnya. Nah, maka setelah itu didapatlah bagaimana program ini dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sehingga ketika kondisi-kondisi tersebut yang telah saya jelaskan telah uh, diproses hingga akhir, hingga waktu merah, maka kita dapat print selesai dan kembali ke utama. Seperti itu. Perkenalkan, Muhammad Fiansyah dengan NPM
240634827 di sini berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hasil output Python coding yang sudah kami lakukan di codingan sebelumnya. Yang mana bisa dilihat di sini pertama sistem akan menanyakan terlebih dahulu nama persimpangan yang akan kita gunakan. Di sini Jalan Merdeka. Lalu sistem akan menanyakan kepadatan tiap daerah yaitu utara, selatan, timur dan juga barat dengan range yang sudah kita tentukan yaitu 0 sampai 100 kepadatan. Lalu nanti sistem akan melanjutkan menanyakan berkaitan dengan apakah ada suatu keadaan darurat di daerah tersebut dan jika iya di manakah keadaan darurat tersebut dan dilanjutkan dengan kondisi pedestriannya, apakah ada orang berjalan kaki dan jika iya di daerah mana dan iya di daerah mana. Lalu setelah itu sistem akan mengolah sistem input data tersebut dan dapat memberi tunjukkan yaitu status lalu lintas di mana terbagi menjadi arah, kepadatan dan juga lama durasi lampu hijau berjalan. Yang kemudian ketika itu sudah diolah maka diurutkan berdasarkan prioritas penyalaan lampu hijaunya yang bisa kita lihat karena kita menempatkan kondisi darurat ada di barat maka barat akan dioptimalkan menjadi suatu prioritas pertama dengan lama durasi hijaunya 70 detik walaupun kepadatannya bisa dibilang jauh lebih rendah dibandingkan daerah-daerah yang lain. Lalu lanjutkan dengan selatan karena ada kondisi pedestriannya, baru kemudian utara karena menjadi kepadatan tertinggi, lalu terakhir ada di timur. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di simulasi siklus lampunya juga yang dimana ada arah hijau dan juga merah yang sudah terbagi dari utara, selatan dan daerah-daerah lainnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam flowchart atau logika berpikir dari case study 2 kita, yaitu yang pertama akan dimulai dari start atau dimulai, terus habis itu kita masuk ke ambil data sensor dan kamera, lalu kita hitung kepadatan dan kecepatan dari kendaraan itu sendiri. Lalu nanti sistem akan diaktifkan, dan nanti apakah ada keadaan darurat, kalau misalkan ada keadaan darurat dihitung untuk prioritaskan jalur darurat, tapi kalau nggak ada kita lanjut ke apakah ada pejalan kaki, kalau misalkan ada kita aktifkan fase menyeberangnya, tapi kalau nggak ada kita lanjut ke hitung kepadatan total semua jalurnya. Lalu kita optimalkan durasi lampu adaptifnya, hijau, merah, kuning secara real time, lalu kita atur siklus jalur terpilih set green time dan red time-nya, lalu apakah timer green time-nya sudah selesai. Kalau misalkan belum berarti update lagi timer countdown-nya, tapi kalau sudah berarti set kuning yellow time, lalu abis itu kita ke set merah red time, lanjut ke set kuning yellow time, lalu kita evaluasi hasil dari average wait time-nya, lalu kita selesai. Nah, selama beroperasi, sistem membaca data real time dari sensor dan kamera lalu lintas. Terus, sistem mendeteksi kepadatan kendaraan, keberadaan pejalan kaki, dan keadaan darurat. Selanjutnya, kendaraan darurat diprioritaskan dengan pengaturan lampu hijau pada jalur terkait. Lalu, jika terdapat pejalan kaki, sistem mengaktifkan fase penyeberangan dengan waktu aman. Lalu, pada kondisi lalu lintas normal, sistem menentukan durasi lampu hijaunya secara adaptif berdasarkan kepadatan. Lalu, proses pengaturan transisi lampu dan evaluasi dilakukan secara berulang selama sistem aktif. Sekian dari flowchart-nya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.